Good Kids, happy Sunday. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik? Kak Elsa sama Kak Heni seneng banget bisa ketemu adik-adik di awal bulan November ini. Pasti adik-adik tetap sehat kan? Ya, kakak juga mau selalu ingetin, jaga kesehatan dan tetap semangat sekolahnya ya. Bener banget. Adik-adik juga masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Ada di Matius 11 ayat 29. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Yuk sekarang kita sama-sama muji Tuhan. Kita berdiri, ikuti gerakan kakak-kakak ya. Seluruh bumi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Adik-adik sudah bersuka cita? Pasti bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyatakan rasa sayang kita kepada Tuhan melalui pujian kita saat ini. Yang terutama di dalam hidup
cinta Tuhan, sebab kita sangat mengasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita hari ini dan kamu siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di hari Minggu pagi ini. Wow, semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah di ibadah Rehoboth Kids pagi hari ini. Kalau dengar firman Tuhan, duduk manis, nggak pakai makan, nggak pakai tiduran. Nah, buat papa mama kalau sedang mendampingi putra putrinya, tolong diarahkan untuk tetap berkonsentrasi kepada firman. Baik, saya akan mulai. Nah, pagi ini kakak akan menyampaikan tentang Yosua yang mempersiapkan dirinya untuk merebut Kanaan. Nah, pada waktu dia merebut Kanaan, dia pasti sebagai raja, dia pasti akan mengirimkan mata-mata, ya. Nah, sebelumnya kalau yang adik-adik nanya, Kak, judulnya apa sih? Judulnya adalah Believe and Justified atau percaya dan dibenarkan. Ya, kembali lagi bahwa kisah ini terambil dari Yosua 2 ayatnya yang ke-1 hingga ke-24. Nah, yuk kita mulai perhatian. Nah, di situ Yosua mengutus 2 orang yang waktu itu ia bermarkas atau ada di perkemahan di Sitim. Dia mengutus mata-mata ini untuk mengintai kota Kanaan, negeri Kanaan, terutama kota Yeriko. Kemudian mereka berangkat untuk memata-matai dan mereka segera menuju ke rumah seorang wanita yang bernama Rahab. Siapa sih Rahab itu, Kak? Nah, Rahab adalah seorang pelacur. Dia adalah wanita, ya bukan orang baik-baik ya. Dia adalah seorang wanita yang bisa dikatakan nggak setia, ya. Atau bisa dikatakan juga orang berdosa, ya. Nah, setelah mereka berada di rumah Rahab, rupa-rupanya Raja kota Yeriko tahu bahwa telah ada 2 orang mata-mata yang masuk ke rumah Rahab. Nah, Raja kota Yeriko itu pun segera mengutus orang untuk pergi ke rumah Rahab dan segera menyelidiki. Kemudian mereka segera berangkat, utusan dari Raja Yeriko ke rumah Rahab. Dia segera mengetok pintu. Rahab buka pintu. Mereka langsung bicara, Rahab, Raja dengar ada 2 mata-mata yang ada di rumahmu. Apakah mereka benar di sini? Oh, tadi memang ada 2 orang. Tapi ya sebelum kamu ke sini mereka sudah pergi. Oh ya, padahal Rahab sudah menyembunyikan 2 mata-mata tadi di bawah tumpuan batang rami di loteng rumahnya. Kemudian dia berkata lagi si Rahab, sudahlah, kamu pergi aja. Mungkin mereka belum jauh dan bisa tersusul. Akhirnya sebelum gelap dan sebelum pintu gerbang kota ditutup, kedua utusan Raja Yeriko ini pergi berusaha mengejar 2 mata-mata tadi. Padahal mereka sudah disembunyikan Rahab di rumahnya. Wow, mereka mencari, mengejar sampai pada tempat penyeberangan di Sungai
Yordan. Nah, sementara itu kemudian Rahab kembali menemui dua orang utusan Yosua atau dua mata-mata tadi, dan ia berkata, aku, Rahab maksudnya, yakin dan percaya bahwa Tuhanmu sudah menyerahkan negeri ini kepada bangsa Israel. Dan dia berkata juga bahwa orang-orang di negeri ini takut loh. Mereka dengar kuasa Tuhanmu yang luar biasa, di mana Tuhan bisa mengeringkan laut agar bisa diseberangi saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan mereka juga mendengar bagaimana bangsa Israel membunuh Raja Sihon dan Og, yaitu Raja Amori, suatu negeri yang mereka taklukkan. Nah, dan Rahab percaya bahwa ini semua karena kuasa Tuhan, Allah Israel. Nah, kemudian di tengah-tengah pembicaraan itu Rahab minta agar nanti pada saat bangsa Israel menyerang kota Kanaan, ia ingin bahwa keluarganya, keluarga Rahab, ya, jadi Rahab dan seluruh keluarganya tidak diusik, tidak atau mungkin tidak dibinasakan, ya. Ngomong-ngomong terjadi persetujuan dan dua orang utusan Yosua ini setuju. Oke Rahab. Tapi dengan syarat kamu tidak membocorkan rahasia keberadaan kita berdua. Wow. Oke. Nah, akhirnya sampai pada saatnya tiba, ya, kota Kanaan bisa direbut, kemudian Rahab dan keluarganya selamat, artinya enggak diusik karena mereka sudah memberikan syarat seperti itu tadi, ya. Jadi ada persetujuan dengan Rahab, dan ini semua karena campur tangan Tuhan. Rahab selamat karena iman percayanya pada Tuhan Yesus, ya. Rahab selamat bukan karena dia menolong dua mata-mata tadi, tapi ia yakin dan percaya bahwa ini semua karena Tuhan yang luar biasa kuasanya. Nah, itulah inti dari cerita ini, di mana hati Rahab adalah hati yang percaya penuh pada Tuhan, bahwa Tuhan yang luar biasa itulah yang bisa menyelamatkan hidupnya, ya. Rahab selamat karena iman percayanya pada Tuhan Yesus, bukan karena ia membantu dua orang utusan Yosua. Nah, seperti hati kita, hati kakak, hati adik-adik, kalau kita percaya penuh, kita yakin sepenuhnya dengan iman yang kuat, Tuhan yang akan menolong. Amin. Ya. Coba jangan lalu aja nih cerita ini, ya. Campur tangan Tuhan yang menyelamatkan karena iman percaya Rahab pada Tuhan. Amin. Baik. Di sini kakak akan lebih memperjelas lagi gimana sih hati adik-adik, gimana sih hati kita sebagai orang percaya. Nah, kakak umpamakan hati kita itu ya penuh dosa, penuh dengan akal-akalan perbuatan jahat, perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Kakak bacakan ya. Di sini ada perbuatan yang biasanya memberontak. Malas. Kemudian tidak bisa mengatur waktu. Biarin aja deh, waktu lewat. Sombong. Berbohong. Siapa suka bohong? Enggak ada kan? Kemudian iri hati. Enggak ada juga ya, jangan iri hati ya. Kemudian, mencontek. Waduh, mencontek pasti enggak belajar nih. Jarang belajar atau enggak belajar sama sekali. Boros. Mumpung ada uang,
beli permen aja dah, nggak usah ditabung. Oh, beli mainan aja dah, buat apa sih nabung repot-repot, ya? Tidak sopan, woi, terutama dalam hubungan adik-adik dengan orang yang lebih tua mungkin ya, tidak sopan, ya. Kemudian tidak mau mengalah, woi, punya adik, ada yang punya adik, ya, nggak mau mengalah dengan yang lebih kecil atau lebih muda atau adik kita, ya. Nah, supaya hati kita bersih, maka perbuatan ini haruslah disingkirkan. Coba kakak cabut ya. Wih. Wow. Woi. Satu-satu hilang, satu-satu pergi. Wah. Boros. Wah, boros. Dibuang biar nggak boros. Nah, iri hati. Wah, tidak sopan. Kakak buang. Tidak mau mengalah. Gak buang lagi. Nah, sekarang perbuatan yang tercela di mata Tuhan sudah tidak ada. Kemudian kita ganti dengan perbuatan yang berkenan di mata Tuhan. Apa aja itu, Kak? Nih, lepas. Iya. Tidak iri. Wah, udah nggak iri lagi. Nggak ada dah iri-irian, ya. Kemudian jujur. Wah, jujur. Wah, sudah mulai banyak perbuatan baik yang dilakukan dan dipikirkan yang timbul dalam hati kita. Kemudian suka menolong. Wih, tidak cuek dengan orang yang mungkin perlu pertolongan kita. Kemudian apa nih? Oi, tidak sombong. Tidak sombong. Sebentar. Nah, tidak sombong. Wah, semakin banyak perbuatan baik, semakin banyak lagi. Kemudian apa ini? Membantu orang tua. Wah, siapa yang di sini suka membantu orang tua? Wah, good. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Sopan. Wah, sopan. Jadi anak yang sopan. Yang nggak sopan udah dibuang, diganti dengan yang sopan. Nah, sudah diganti dengan perbuatan baik, tapi ada tapinya, belum selesai. Bekas yang dibuang tadi masih ada, masih terlihat. Tapi kita sudah melakukan perbuatan baik loh, Kak. Iya. Yang lama tetap berbekas. Aduh, gimana caranya, Kak? Nih, hanya Tuhan yang bisa menggantikan hati kita, menutup semuanya yang tercela di hadapan Dia dengan hati yang baru dari Tuhan, supaya benar-benar bersih. Nih, hatinya dari Tuhan. Kakak kasih warna merah. Wow, ini dia. Jadi percayalah, dengan iman adik-adik, dengan iman yang kakak miliki, Tuhan bekerja, Tuhan yang selamatkan, Tuhan yang campur tangan. Amin. Tetap mungkin seperti kemarin ya, yang minggu sebelumnya hati, sekarang masih hati ya, tapi dari hal yang sedikit berbeda mungkin. Nah, seperti itulah hati kita, seperti itulah Tuhan tahu hati kita. Ia tahu bahwa iman kita
iman percaya kita yang sungguh-sungguh, Dia tahu dan Dia bekerja. Dia yang campur tangan, Dia yang menyelamatkan. Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Amin. Amin. Ya. Yuk, sekali lagi. Kakak dan adik-adik harus punya iman percaya pada Tuhan Yesus. Maka Dia yang menyelamatkan. Amin. Ya. Oke, ada ayat hafalan untuk adik-adik. Nah, ini dia. Ayat hafalannya adalah dari Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Ya, apa sih bunyinya, Kak? Apa ya bunyinya kira-kira ya? Nih. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat, bukan hasil usaha adik-adik dan usaha kakak, tapi pemberian dari Tuhan, Tuhan Yesus. Amin. Baik, sebelum kita akhiri sharing firman ini, yuk kita berdoa yuk, supaya Tuhan mampukan kita untuk memiliki iman yang kuat, iman yang percaya penuh dan teguh hanya pada Tuhan Yesus. Yuk kita doa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini biarlah firman-Mu boleh memenuhi hati setiap anak-anak di Rehoboth Kids ini Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau sendiri yang berkuasa Tuhan, dan kiranya kami boleh memiliki iman yang kuat dan teguh akan Engkau Tuhan, sebab kami percaya hanya iman itu yang bisa menyelamatkan kami Tuhan. Hanya iman itu yang bisa menyelamatkan kakak dan adik-adik semuanya yang ada di rumah yang sedang menyaksikan siaran ibadah Rehoboth Kids ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang bekerja, Engkau yang mampukan setiap anak-anak-Mu di Rehoboth Kids ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau terus bekerja di sepanjang perjalanan hidup anak-anak ini. Engkau yang berkuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.